Halo anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Selamat pagi Billy. Selamat pagi teman-teman. Ya, hari ini Ibu Sevi mau ajarin lagu baru. Lagu apa itu? Lagunya Percaya Pada Yesus. Dengarkan ya. Percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup kekal selamanya. Bisa? Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup kekal selamanya. Jadi bisa nggak? Jadi mau tanya dulu, percaya Yesus itu untungnya apa? Banyak. Bukan untung sehat aja, untuk dapat hidup yang kekal. Hidup kekal itu apa sih? Hidup kekal itu kalau kita percaya, meskipun kita hidup, nanti waktu kita meninggal, kita nanti tinggalnya sama Tuhan di surga. Jadi kita untung sekali, dapat berkat, dapat sehat, dapat hidup kekal nanti sama Tuhan, tinggal sama Tuhan. Oh, enak sekali dong. Kalau gitu, Billy juga mau. Yuk kita nyanyi lagi ya sama Billy ya. Percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup kekal selamanya. Iya, tahu nggak? Ada cerita ya, ada yang beruntung karena diselamatin Tuhan. Kenapa tuh, Bu? Karena dia masih bayi, tapi dia tetap ditolong sama Tuhan. Billy mau tahu nggak ceritanya? Ya, anak-anak mau tahu kan? Cerita apa judulnya? Nanti Ibu Sevi kasih tahu ya. Billy duduk dulu bersama teman-teman di sana ya. Oke? Oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita doa dulu ya. Bapak yang baik, selamat pagi. Pagi ini kami semua mau mendengarkan firman Tuhan supaya kami bisa mengerti bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa menjaga dan melindungi anak-anak-Mu, agar kami dari kecil tetap terus percaya hanya kepadamu saja. Terima kasih banyak Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini judulnya apa? Tuhan menyelamatkan bayi Musa. Nah, sekarang kita mau baca dulu ya. Ayatnya dari mana? Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi anak-anak kalau kita berseru itu artinya kita berbicara sama Tuhan, minta tolong, pasti Tuhan tolong ya. Yuk kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, sekarang kita ingat-ingat ya, dihafal ya. Kita angkat dulu satu-satu ya. Dari mana tadi? Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Wah, pintar ya. Sekarang kita angkat yang kedua. Ayo. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Wah, pintar. Sekarang yang ketiga ya. Dari mana? Kita angkat. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Wah, sekarang semuanya ya kita angkat ya. Ayo dari mana? Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, sekarang kita pasang dulu ya ayat-ayatnya tadi. Sekarang Ibu mau menjelaskan dulu. Barang siapa, artinya siapa saja. Baik papa, mama, anak-anak, kakek, nenek, semua
Yang mau berseru sama Tuhan, mau berdoa, minta tolong, pasti Tuhan tolong. Apapun keadaanmu, misalnya kamu lagi sedih, kamu lagi susah, atau lagi sakit, atau lagi happy. Misalnya kamu ulang tahun, atau kamu misalnya dapat nilai bagus. Kamu akan bersuka cita, ya. Tuhan akan tolong. Apalagi kalau kamu sakit, pasti Tuhan selamatkan kamu. Kalau kamu sedih, Tuhan hibur kamu. Wah, semuanya pokoknya sip deh ya. Nah, sekarang kita dengar cerita. Bagaimana bayi Musa, kok bayi bisa diselamatkan Tuhan ya sama raja yang kejam. Pada zaman dulu ada seorang raja. Namanya Raja Firaun. Raja Firaun itu tidak mengenal Yusuf. Padahal Yusuf dan keluarganya pernah tinggal di Mesir. Nah, karena bangsa Israel tinggal di Mesir makin lama makin banyak, maka pada waktu penggantian Firaun yang baru tidak mengenal Yusuf pernah menjadi pahlawan di Mesir. Sehingga melihat pertumbuhan orang-orang bangsa Israel begitu banyak, maka dia ditindas. Tahu anak ditindas? Ditindas itu artinya mereka dipaksa untuk mereka supaya susah, menderita. Caranya gimana? Mereka dikasih makan sedikit, kerjaannya yang banyak, harus kerja dari pagi sampai malam, supaya capek, nanti dia sakit, nanti dia mati. Kalau mati, jadi orangnya berkurang. Jahat ya, Firaun itu. Tapi Tuhan tetap pelihara loh anak-anak. Orangnya makin kuat. Meskipun makannya sedikit, kuat. Karena kekuatannya bukan dari makanan. Kekuatannya dari Tuhan. Wah, akhirnya anak-anak rajanya Firaun itu lihat. Wah, ini makin ditindas, makin dibuat menderita, makin banyak. Maka keluarlah satu peraturan. Firaun bilang, mulai hari ini kita harus membunuh bayi-bayi orang Israel yang ada di Mesir. Itu caranya gimana? Caranya dia membawa 2 bidan ya untuk membantu melahirkan orang-orang ibu-ibu orang Israel yang melahirkan. Nanti kalau bayinya perempuan boleh dia hidup. Tapi kalau bayinya laki-laki tidak boleh, harus dibunuh. Maka perintah Firaun apa? Hai bidan-bidan, kalau kamu menolong orang Israel melahirkan, lihat, bayi laki-laki harus dibunuh, bayi perempuan tidak. Kenapa bayi perempuan? Karena bayi perempuan itu kalau sudah besar, cantik, dan bisa dikawinkan. Tapi kalau laki-laki bisa perang, bisa merebut kekuasaan dan kerajaan Mesir. Maka akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah orang-orang yang punya bayi ketakutan. Ya, orang Israel kalau punya bayi, aduh bayinya laki atau perempuan. Kalau bayinya laki, wah mereka sudah menangis dulu karena banyak tentara. Datanglah tentara-tentara, dibunuhin kalau bayinya laki-laki. Jadi bayi di bawah umur 2 tahun, bayinya misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun, 1 tahun setengah, 2 tahun, dibunuh. Nah, satu kali ada satu keluarga, orang Lewi. Baru melahirkan anak ketiga. Namanya itu Musa. Wah, baiknya laki-laki. Gendut, cakep. Aduh. Lalu mamanya nggak rela untuk anaknya dibunuh. Jadi apa yang terjadi? Akhirnya bayi itu anak-anak disembunyikan. Wah, kalau dia nangis buru-buru disusui. Supaya dia tidak menangis. Nah, akhirnya dia berdoa, Tuhan, tolong bayi saya, supaya bayi saya selamat. Memang Tuhan punya rencana kepada bayi ini, maka Tuhan tetap lindungi. Jadi begitu tentara datang, ya tidak melihat bayi itu Musa. Lalu akhirnya dia terus dijaga sampai hari 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan, bayinya makin besar, nangisnya juga makin besar anak-anak. Lalu apalagi ya, mamanya mulai berpikir, aduh Tuhan, bayi saya nggak bisa disembunyikan di rumah lagi nih. Jadi bagaimana ya Tuhan? Lalu Tuhan kasih hikmat,
buatlah keranjang, ya. Lalu dibuat keranjang, lalu keranjangnya itu dikasih semacam lem supaya tahan air, supaya dia tidak bocor, ya. Lalu diselimutin. Setelah disusuin, lalu bayinya ditaruh di sini. Lalu kakaknya yang perempuan bilang, "Mama, untuk apa dedek ditaruh di keranjang? Kita tidak bisa sembunyikan lagi di rumah. Kamu harus mengawasi adikmu di Sungai Nil, ya. Taruh di Sungai Nil. Nanti adikmu kalau menangis tolong diperhatikan. Dia dibunuh atau diambil orang, ya." Jadi akhirnya anak-anak waktu dia udah susuin, ditutup bayinya. Dibawalah keranjangnya ke tepi sungai. Yang sungai itu mengalir. Lalu dia ngawasin kakaknya dari rumput-rumput. Waktu diawasin, lalu dia lihat, ada putri Firaun lagi mandi. Ditemani oleh dayang-dayangnya. Tiba-tiba bayinya itu bangun, kaget karena tertutup semuanya. Jadi nangis dia. Aduh. Ya, putrinya mendengar, suara apa ini? Ada seorang bayi. Coba kita lihat. Oh iya, anak-anak. Begitu dibuka, seorang bayi laki-laki. Lalu kakaknya yang dari melihat di sela-sela rumput, lalu dia, bayinya diambil oleh putri Firaun. Apakah dibunuh atau diambil, dijaga, ya? Lalu cepat-cepat dia menghadap kepada putri. Putri Firaun, bayinya sedang menangis, perlu susu, harus disusui. Putri Firaun kan tidak punya bayi, jadi tidak bisa menyusui. Maka dia tawarin gini, "Tuan Putri, mau nggak saya carikan inang susu?" Artinya orang yang bisa memberi susu. "Oh boleh, panggil ya." Anak dia panggil mamanya. Dia kasih tahu mamanya, Mama, bayi kita diselamatkan Tuhan melalui putri. Putri Firaun mau ambil, tapi bayinya nangis terus pengen susu." Cepat-cepat mamanya datang. Dia bilang, "Tuan Putri, saya inang susu, saya bisa memberikan susu. Oke, saya berikan anak ini, kamu asuh, kamu kasih susu. Setelah nanti dia sudah lepas susu, bawa ke istana, ya." Anak-anak, mamanya senang sekali. Lalu bayinya dikasih cap supaya dia tidak dibunuh, karena ini bayi putri Firaun. Padahal dia bayi orang Israel, menjadi bayi Mesir. Kenapa? Karena Tuhan sedang melindungi bayi itu. Anak-anak, Tuhan punya 1001 cara. Kita tidak tahu cara Tuhan mau menjaga bayi ini. Ternyata Tuhan punya cara yang ajaib. Sehingga putri raja ini mengasihi bayi Israel. Sehingga Musa selamat. Jadi anak-anak, kalau kita berseru sama Tuhan, seperti ibu Musa dan kakaknya Musa, semuanya akan ditolong. Jadi bagaimana dengan anak-anak? Apakah kamu juga mau ditolong Tuhan? Yuk, pelajaran kita hari ini apa? 1. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus, saya dilindungi. Ya, jadi apa anak-anak? Dengan percaya kepada Tuhan Yesus, saya dilindungi. Jadi anak-anak, kalau kamu percaya pasti dilindungi. Apalagi sekarang banyak virus ya anak-anak ya. Kamu harus berdoa, Tuhan lindungi saya dari virus yang jahat, supaya saya makan makanan yang sehat, vitamin supaya tubuh saya sehat, bisa menangkal, menolak segala virus yang ada dalam tubuh kita. Jadi kita minta perlindungan siapa? Tuhan. Yang kedua, hanya Tuhan Yesus yang dapat menjaga kita setiap hari. Ya, jadi siapa yang bisa menjaga kita? Tuhan Yesus. Memang mama papa jaga kita di rumah, tapi di luar mama papa
Ada nggak yang menjaga kita? Ada, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga yang menjaga mama papa kita. Jadi kita semua satu keluarga dilindungi oleh Tuhan. Nanti Tuhan kirimin pasukan malaikatnya menjaga kita setiap hari. Pada waktu kita belajar, waktu kita main, waktu kita makan, waktu kita tidur, atau kita pergi keluar, semua dijaga dan dilindungi Tuhan. Asal kita percaya. Ingat lagunya tadi? Percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup kekal selamanya. Ayo mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersuka cita karena boleh percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Sekalipun kami sedih, atau susah, atau sakit, atau gembira, semua Tuhan jaga dan lindungi kami. Tuhan, terima kasih karena kami percaya padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berselfie, itu bayi Musa kok bisa dilindungi Tuhan? Iya, karena Tuhan itu hebat. Tuhan itu berkuasa. Maka barang siapa yang berseru, artinya terus bicara, minta sama Tuhan, pasti ditolong. Seperti ayat yang tadi. Ya, anak-anak sudah bisa ya. Yuk sekarang Billy baca dulu dari mana? Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, jadi siapa yang berseru kepada Tuhan, Tuhannya namanya Tuhan Yesus ya, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kalau kamu ada bahaya, kamu bilang, Tuhan Yesus tolong aku, pasti ditolong. Kalau kamu takut sama petir, terus kamu berdoa, tutup selimut. Tuhan Yesus tolong aku. Pasti Tuhan tolong ya. Jadi jangan lupa ingat selalu nama siapa? Tuhan Yesus dalam hidupmu. Sebab hanya Tuhan Yesuslah yang bisa menjaga dan melindungi kita. Ya Billy ya? Iya. Billy sekarang selalu ingat deh sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu baik. Iya. Jadi anak-anak ingat ya. Percaya pada Yesus itu untung kita. Bukan untung dapat uang aja. Mungkin kita nggak dapat uang ya, tapi kita dapat sehat. Kalau kamu kerja, papa mama kerja, ada untungnya dapat uang ya. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, untungnya bukan dapat uang, tapi dapat sehat, dapat sukacita, dapat damai sejahtera, dapat selamat. Iya, jadi kita selalu untung kalau percaya sama siapa? Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, jadi ingat selalu ya, yang dapat menjaga dan melindungi kita adalah Tuhan Yesus. Oke, selamat berjumpa. Jangan lupa ya, like dan share kepada teman-teman. Dadah, Billy. Dah, selamat bertemu lagi.